Matahari terbit dan terbenam dalam sekejap mata. 7 hari telah berlalu sejak kepergian Xiao Yan. Langit hari ini sangat jernih. Tidak ada jejak daya apung. Seolah-olah semua warna beraneka warna disaring. Biru begitu menyegarkan. Lentera dan lentera di Xiao House berwarna, dan setiap lentera merah besar memiliki kata Si. Dan setiap pohon ditutupi dengan pita merah dan emas. Dan kegembiraan merembes ke wajah semua orang. Di rumah bagian dalam, Zenni tersenyum dan bertanya kepada Xiao Yan, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu puas dengan pakaian baru yang telah dipersiapkan khusus oleh Xiao Qi dan aku?" "Untukmu." Petik 2. Kamu dan Kir memilihnya dengan sengaja. Beraninya aku tidak puas. Memeluk jubah merah mahal dengan pelek emas. Mulut Xiao Yan agak pahit, tapi serius. Aku sudah terbiasa memakai jubah hitam. Dan sekarang aku sudah terbiasa dengan itu. Aku benar-benar tidak terbiasa. Petik 2. Terkikik. Aku tidak bisa membantumu hari ini. Zenni dan Xiao Qi saling memandang dan tertawa, dan semua orang tertawa. Xiao Yan, yang melihat ke atas dan ke bawah dan tampak canggung dari kiri ke kanan, tiba-tiba sedikit mengerutkan kening, dan kekuatan jiwa menangkap gerakan dari lubang cacing. "Saudaraku, mereka ada di sini. Mari kita pergi dan bertemu mereka." Petik 2. Masih ada jalan panjang untuk pergi ke lubang cacing yang terhubung ke istana kekaisaran. Dan 5 sosok muncul di hadapan semua orang. King Haoran berjalan ke depan dengan King Muer yang pemalu di tangan kanannya. King Muer jelas berpakaian bagus hari ini, dengan ringan menyapu alisnya dengan pegas. Kulitnya sehalus Wenyu, mulut cerinya halus dan lembut, dan 2 helai rambut di pipi dengan lembut menyapu angin, menambahkan sentuhan menggoda. Xiao Yan melihatnya sebentar. Di belakang keduanya, mereka mengikuti para tetua dari ketiga Gorevans dengan cermat. Di sebelah kiri adalah 2 penatua, di sebelah kanan adalah 4 penatua dalam jubah merah. Dan di tengah seorang tua dengan warna merah. Bukankah orang tua berbaju merah di tengah orang yang menjaga pintu dalam keluarga iblis darah? Dia hidup di antara 2 penatua dan 4 penatua. Apakah dia lebih terhormat daripada kedua penatua dan keempat penatua? Mungkinkah dia yang lebih tua dari suku Goreven? Lalu mengapa dia tidak datang ke aula pertemuan ketika dia pergi ke keluarga iblis darah untuk mengirim perintah iblis darah? Ada sedikit keraguan di hati Xiao Yan. Tetapi pada saat ini bukan waktunya untuk kebingungan. Xiao Yan sedikit terkejut dan dengan cepat menyapa semua orang dengan tinjunya. Xiao Yan merasa terhormat memiliki Xiao Brother dan 3 tetua secara langsung. Petik 2. Pria tua berbaju merah dan penatua kedua juga kembali dengan tinju. Tersenyum seperti angin musim semi. Terutama orang tua berpakaian merah, menonton Xiao Yan sering mengangguk. Tampak sangat puas dengan Xiao Yan. Tapi keempat tetua hanya mengangguk sedikit, menatap Xiao Yan dengan sepasang mata. Dan tekanan yang tak terlihat seperti Xiao Shan. Meskipun keduanya memiliki hubungan, dan keempat tetua sangat sopan kepada Xiao Yan pada saat itu. Mereka bahkan memiliki sedikit apresiasi. Tapi itu karena Xiao Yan memiliki pengabdian yang besar kepada keluarga iblis darah. Hari ini, kebahagiaan King Muer, yang dianggap sebagai cucu oleh keempat tetua, terikat pada Xiao Yan. Karena itu,
Bahkan jika King Haoran sangat menghormati Xiao Yan. Bahkan jika keempat tetua tahu bahwa Xiao Yan berbaik hati dengan keluarga Blood Demon. Keanggunan dan kasih sayang, tidak peduli seberapa hebat Ende, tidak dapat mengembalikan kebahagiaan hidup King Muer. Keempat tetua tidak bisa tidak ingin mengikuti ujian lebih dari Xiao Yan. Apakah ini ujian? Atau menurutmu aku tidak layak untuk Muer? Jadi beri aku tendangan? Sedikit ragu-ragu, Xiao Yan melewati jejak ketidakpuasan. Tapi wajahnya tidak menunjukkan emosi, dan matanya menatap tua-tua tanpa rasa takut. Mungkinkah keempat tetua Kaisar Bintang 8 tidak puas dengan Xiao Yan? Kaisar Bintang 8, setelah bencana kuno, tidak ada yang menerobos ke benua Kaisar Bintang 9, yang merupakan karakter puncak tertinggi. Karakter semacam itu memiliki hak mutlak untuk berbicara dalam kekuatan apapun. Jika keempat penatua itu benar, Xiao Yan tidak puas dan menentang pertunangan Xiao Yan dengan King Muer, yang benar-benar merepotkan. Kegembiraan orang banyak mereda, dan hati mereka tiba-tiba terangkat. Empat kakek. King Muer melihat Xiao Yan tiba-tiba menatapnya dengan tatapan serius. Berbalik dan segera menginjak, dan memanggil para tetua dengan genit. Saya sangat tertekan. Empat tetua tiba-tiba sepertinya menemui musuh. Dan segera mengalihkan pandangan mereka pada Xiao Yan ke King Muer. Kakek keempat hanya ingin mencoba kamu. Pangeran masa depan yang dikenal sebagai jenius pertama di bawah 5 bintang. Sedikit nyata, apakah itu layak untuk kita? Petik 2. Kerumunan merasa lega, dan mereka tidak bisa menahan tawa ketika mereka tertawa dan tertawa. Hanya karena empat tetua Kaisar Bintang 8 sangat menyukai King Muer. Siapapun yang berani menggerakkan sedikit rambut Xiao Yan, ia harus jangan santai kan? Xiao Yan tidak memiliki pikiran semua orang. Dia perlahan-lahan menarik matanya dan bertempur dalam perang dingin. Kaisar Pertarungan Bintang 8 adalah Kaisar Pertarungan Bintang 8. Satu mata dapat membuat orang merasa malu-malu. Jika bukan karena hatiku, aku takut bahwa ini akan jelek dalam beberapa saat. Petik 2. Apa yang dipikirkan keempat kakek sekarang? Melirik Xiao Yan yang diam, King Muer mengalah dan bertanya pada empat tetua dengan mulut terbuka. Muer sebenarnya meminta Kaisar Bintang 8 untuk hasil yang memuaskan di depan umum untuk dirinya sendiri. Xiao Yan merasa hangat dan merasa sedikit lebih dalam ke arah King Muer. Keempat penatua tersenyum malu dan berkata, hanya karena dia berani menatap mata lelaki tua itu tanpa menunjukkan rasa pengecut. Lelaki tua itu sangat puas. Petik 2. Hati Xiao Yan yang tinggi akhirnya melepaskannya. Ketidakpuasan sebelumnya dengan keempat orang tua juga menghilang dengan maraknya senyum bahagia King Muer. King Haoran sibuk tersenyum dan sedikit berbalik. Datang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Petik 2. Setelah perkenalan selesai satu persatu, King Hao tidak bisa menahan lelucon tentang Xiao Yan. Bagaimana, Muer cantik hari ini? Petik 2. Muer pada awalnya cantik, dan hari ini lebih indah. Xiao Yan menjawab dengan jujur. Dan beberapa rona merah muncul di wajahnya yang langka dan pemalu. Mendengar Xiao Yan memuji dirinya di depan umum, King Muer segera tersipu. Dan menundukkan kepalanya diam-diam ke arah Xiao Yan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya penuh dengan kebahagiaan.
Beberapa kata masuk ke lobi dan berkata, "Jika Anda masih membiarkan Kaisar Iblis dan ketiga kepala suku berdiri dan berbicara di sini, saya khawatir saya akan diberitahu bahwa saya tidak pandai di Xiao House." Petik 2. Melihat bahwa Xiao Yan dan King Muer sedikit malu, Zenni sibuk mengarahkan kerumunan ke Xiao Hall. Menghirup teh harum, menonton King Muer, yang diatur untuk duduk di sebelahnya. Sangat tak tahu malu, Xiao Yan merasa tenggorokannya agak kering. Dan dia lupa semua kata yang telah dia persiapkan sejak kemarin. Setelah mencoba beberapa kali, saya tidak tahu bagaimana berbicara. Jadi saya meminta bantuan kepada Zenni. Itu pria bodoh. Zenni diam-diam benci Xiao Yan untuk sekilas. Harus menyalakan bibir Qiying berkata, "Setan darah dan Xiao Fu seperti keluarga." Zenni tidak akan banyak bicara. Hari ini kita akan bersama untuk Xiao Shaohe. Pertunangan Muer adalah kesaksian dan saya berharap mereka saling mencintai dan segera menikah. Petik 2. Sedikit mengangguk, penatua kedua membelai telapak tangannya dan tertawa. Xiao Yan sangat berterima kasih kepada keluarga iblis darahku, dan potensinya jarang di dunia. Pada tahun-tahun ini, dia telah memberikan dukungan keuangan yang besar untuk pengembangan keluarga iblis darahku. Ini adalah berkah dari dua ras kita untuk membentuk takdir yang baik. Petik 2. Pria tua berbaju merah itu memandang King Muer dengan petingli, dan tersenyum sedikit dengan enggan. "Mu tumbuh mengawasiku. Sama seperti cucuku biologisku sendiri, aku bisa mempercayakan dia kepada Xiao Yan. Aku sangat puas dan terjamin." Petik 2. Keempat penatua menggelengkan kepala mereka sambil memegang cangkir teh dan mendesah, "Oh, pernikahan adalah pernikahan yang baik. Tetapi pertunangan Muer pasti akan sering tinggal di Xiao Fu dan tidak kembali. Dalam hati saya selalu ada keengganan." Lalu dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan tegas, "Nak, meskipun kami adalah keluarga setelah Anda bertunangan dengan Muer, jika Anda berani menggertak Muer, orang tua itu harus mengambil kulit Anda." Petik 2. Mengapa saya rela menggertaknya? Xiao Yan mencibir, dan dia berkata bahwa dia tidak akan menggertak saya. Dan saya akan memiliki Amitabha. King Muer buru-buru mengatakan sesuatu yang baik untuk Xiao Yan, "Empat kakek. Jangan khawatir, dia selalu baik padaku, pembohong kecil." Petik 2. Oh, ini benar-benar gadis yang besar. Sebelum aku melewati pintu, aku mulai melindungi suamiku. King Haoran tidak bisa menertawakan dirinya sendiri. Begitu pemalu sehingga King Muer buru-buru menundukkan kepalanya dan memegang ujung pakaiannya. Semua orang tertawa. Keempat penatua banyak tenang, dan berkata kepada Xiao Yan, "Selama Anda baik untuk Muer, jika Anda membutuhkan bantuan dari suami Anda di masa depan, bahkan jika Anda datang ke suami." Petik 2. Semua orang di Xiao Fu senang, dan seorang kaisar bintang 8 berkeinginan untuk memimpin Xiao Yan. Pertumbuhan Xiao Yan di masa depan akan jauh lebih lancar. Zenni sibuk mengingatkan Xiao Yan dalam bisikan, "Terima kasih," dengan sangat cepat. Terima kasih kepada empat tetua. Petik 2. Xiao Yan dengan cepat berdiri dan dengan penuh rasa terima kasih meninju keempat tetua. Jadi dengan sungguh-sungguh berkata, "Tolong yakinlah bahwa keempat tetua itu bisa bersamamu seumur hidup."
yang merupakan berkat yang diperbaiki oleh kehidupan ketiga Xiao Yan. Xiao Yan dengan ini meyakinkan kakak laki-lakinya dan tiga tetua bahwa, dalam kehidupan ini, aku, Xiao Yan, tidak akan pernah menyerah pada Muer. Jika ini tidak terjadi, Xiao Yan akan dibunuh oleh hati Wan Jian. Petik 2. Petik terbalik pembohong kecil. Petik 1. King Muer menatap Xiao Yan, dua garis air mata keluar dari matanya, menyelipkan pipinya, dan pecah menjadi cipratan. Nah, orang tua itu lega ketika Anda mengatakan itu. Sedikit kepuasan muncul di mataku, dan keempat tetua akhirnya tersenyum. Pada hari yang penuh kegembiraan, pria tua itu masih berjuang di sini untuk menghilangkan kebahagiaan semua orang. Ayo, cepat dan dapatkan upacara pertunangan, dan orang tua itu harus minum-minum bersama Anda. Petik 2. Xiao Yan dan King Muer saling berpegangan tangan dan menyembah King Haoran dan Xiao Yao, dan kemudian bertukar token pertunangan mereka. Token pertunangan Xiao Yan untuk King Muer adalah cincin batu darah yang dipilih secara khusus oleh Zenni untuk mendapatkan bantuan. Cincin itu berapi-api dan merah, seperti kepribadian panas King Muer. Token pertunangan King Muer dengan Xiao Yan adalah sinar sutra biru King Muer, diikat dengan tali merah, dan inti sihir bintang 8. Inti sihir bintang 8 dipersiapkan secara khusus untuk Xiao Yan oleh King Haoran. Dia percaya bahwa untuk Xiao Yan, kekuatan adalah yang paling penting. Upacara pertunangan Xiao Yan dan King Muer berakhir dengan sukacita dan berkat yang indah. Gulma berwarna hijau, dan matahari awal terbit. Wang Township, di sebelah barat Wangxiang adalah hutan maple berdaun. Di bagian terdalam hutan maple, ada danau hijau. Di tengah danau, ada lingtai yang tingginya sekitar 10 meter. Lingtai ini disebut Gaojing Ming Yuetai, dan ini adalah lubang cacing yang dirancang khusus oleh Kaisar Gao Mirror Bintang 8 sebelum bencana kuno untuk berkomunikasi dengan kekasihnya. Lubang cacing ini kebetulan mengarah pada jalan untuk mencari obat apotek puncaknya. Itu dipinjam oleh banyak orang mencari obat. Karena ini, kota-kota Wang telah datang dan pergi untuk sementara waktu, dan itu sudah lama. Dengan menurunnya klan narkoba, platform Gao Jingming jarang ditanyakan. Dan tidak ada insiden besar di kota Wang selama bertahun-tahun. Seiring waktu, kota Wangxiang, yang dulunya merupakan kota yang ramai dan terkenal, berangsur-angsur dilupakan dan menjadi terkenal sepi dan tertekan. Sekarang ini hanya sebuah kota biasa yang tidak lagi biasa. Ada orang luar yang jarang datang, kadang-kadang, tetapi juga pedagang yang lewat di sini. Hari ini, seorang pemuda berjubah hitam datang dari kota Wangxiang. Sebagian besar pedagang yang lewat memakai jubah hitam. Jadi penduduk setempat mengira lelaki muda berjubah hitam itu juga seorang pedagang. Tapi pemuda berjubah hitam ini bukan pedagang. Dia Xiao Yan. Pada hari kedua pertunangan dengan King Muer, dalam obrolan dengan semua orang, Xiao Yan mengetahui dari mulut Xiao Zan bahwa lubang cacing platform Gao Jingming memiliki serangan balik terhadap pembunuh Liga Shadow dan pembunuh dan tempel. Ide spesifik. Dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan Xiao House, seseorang akan mengikutinya. Dia menghitung rencana itu, dan diam-diam tiba di kota Wangxiang.
Dia percaya bahwa pembunuh Liga Shadow dan pembunuh dan Temple akan dapat menebak kemana dia pergi dan mengatur terlebih dahulu. Di pedesaan, udaranya segar, dan saya menemukan penginapan paling sederhana di rumah. Ketika saya tidur sampai tengah malam, Xiao Yan segar. Seharusnya sudah diatur. Jangan mengecewakan saya. Xiao Yan tersenyum puas. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Xiao Yan dapat tetap tenang. Bahkan mentalitas kucing dan tikus, tidak hanya karena ia menerobos ke 6 bintang, tetapi juga karena elang naga yang bersembunyi di menara roh virtual Zichen. Pukulan kritis itu juga karena dia memiliki kartu tak terlihat dari Spirit Shadows. Melepaskan jubah hitam dan mengenakan setelan hitam yang kuat, Xiao Yan berguling dan melompat keluar dari jendela, dan berjalan menuju platform Gao Jingming. Bulan hitam gelap tinggi ketika malam pembunuhan. Jarang ramai, dan itu adalah tempat paling mematikan. Jelas, hutan maple yang luas di sebelah barat kota Praja Wangxiang adalah tempat yang demikian. Hanya ada satu jalan dari Wangxiang ke Gao Jingming Platform. Ini adalah jalur hutan yang melintasi seluruh hutan maple. Dan di sepanjang jalur itu sekitar 20 km ke arah barat, Anda dapat melihat sebuah danau. Ada jembatan kayu di danau yang mengarah langsung ke platform cermin tinggi di tengah danau. Berdiri di pintu masuk ke jalan menuju Fenglin, dan melirik ke hutan yang dalam. Xiao Yan menghantam roh 12 poin dan melepaskan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwanya di tengah panggung saat ini, satu pemikiran dapat dengan cepat menutupi seluruh hutan maple. Tapi dia mengendalikan kekuatan jiwa, dan secara bertahap menyusup di sepanjang jalan menuju kedalaman Fenglin. Dengan hati-hati menjelajahi hutan lebat di kedua sisi jalan. Sangat mungkin bahwa orang-orang di Dandian memiliki seorang apoteker senior, dan kekuatan jiwa tidak lemah. Jika mereka ditemukan, mereka akan dikalahkan. Namun, di luar harapan Xiao Yan, dia hanya mendeteksi getaran 3 pria di kedalaman Fenglin. Mengapa hanya ada 3 orang? Tidak seharusnya. Petik 2. Pria yang bersembunyi di hutan di sebelah kanan sedikit lebih mudah berubah daripada saya. Itu seharusnya di tengah-tengah bintang ke-6, yang bersembunyi di sebelah kiri, dan pembalasan di sebelah kanan, berfluktuasi antara Bozong, yang juga harus menjadi tengah dari 6 bintang, yang di dalamnya lebih agresif, seharusnya bintang 6. Menurut kesimpulan Zenny dan Broder, ketiga orang ini harus menjadi pembunuh Liga Bayangan. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, bagaimana dengan orang-orang di Dan Temple? Masuk akal bahwa Dandian tidak bisa memeriksa keberadaan saya. Apakah mereka bahkan berencana mengirim seseorang untuk membunuhku? Petik 2. Sulit untuk berbuah. Xiao Yan sekali lagi melepaskan kekuatan jiwa dan meningkatkan cakupan penyelidikan. Namun setelah satu putaran eksplorasi yang cermat, hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Mungkin kemampuan untuk melacak dan mengatur pembunuhan tidak sebagus Liga Bayangan. Mengenai dia, hanya Liga Bayangan lebih diinginkan, dan 3 orang yang memecahkan Liga Bayangan akan membicarakannya terlebih dahulu. Petik 2. Tentu saja, Xiao Yan melintas ke Fenglin. Menunggu dengan tenang itu membosankan dan membosankan. Tetapi profesionalisme dapat membuat si pembunuh diam seperti batu. Di bawah pohon maple di sisi kanan jalan,
Seorang lelaki paruh baya yang kuat mengenakan jaket hitam dan topeng hitam dengan hanya 2 mata terbuka bersembunyi dengan sabar di dalam rumput liar setinggi lebih dari 1 meter. Tatapan menatap jejak ke arah dari kota Wangxiang sejenak. Namanya Sue Wuji, seorang kaisar tingkat menengah bintang 6 yang pandai membuat senjata. Keahlian menembaknya tajam dan tubuhnya unik, dengan kekuatan yang sama. Hanya sedikit orang yang beruntung. Sialan Xiaoyan, tidak peduli apa artinya yang Anda gunakan. Jika Anda berani tampil di depan Lao Su, Lao Su akan memberitahu Anda apa gunanya seperti naga dan tenggorokan ditembak. Petik 2. Dia sangat kesal. Seorang kaisar pertempuran puncak bintang 4 baru saja menerobos paling banyak 5 bintang, dan benar-benar mengirim seorang kaisar pertempuran bintang 6 ditambah. Dia dan kaisar tengah pertempuran bintang 6 lainnya. Bahkan jika dia membunuh Xiaoyan, dia merasa itu adalah malu. Tepat seperti yang aku pikirkan, tiba-tiba nyala fusia tiba-tiba menyapu dari atas kepala Sue Wuji.